Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilmi Fariski dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi pemahaman mengenai sistem operasi. Di sini saya akan menggunakan PPT dari dosen pengampu mata kuliah sistem operasi saya, yakni Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui apa itu sistem operasi, bagaimana sistem operasi bekerja, dan beberapa hal lain dari sistem operasi. Namun, di sini saya izin untuk menjelaskan kembali mengenai beberapa hal dari sistem operasi. Langsung saja, enjoy the video guys. Operating System atau yang disingkat OS atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan sistem operasi merupakan sebuah program yang merupakan perantara antara pengguna komputer dan hardware komputer. Sistem operasi yakni perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon atau program pasif komputer yang berjalan di latar belakang tanpa intervensi dari pengguna. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Anggapan sederhananya seperti komputer adalah tubuh dan sistem operasi adalah rohnya, di mana dengan sebuah roh, barulah tubuh dapat dikontrol, dipergunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Seperti yang terlihat dalam pakan tersebut. Di situ terlihat letak operating system yakni berada di antara hardware dan aplikasi. Hardware itu merupakan perangkat keras seperti perangkat-perangkat fisik dari komputer layaknya mouse, keyboard, prosesor, RAM, dan lain sebagainya. Dan aplikasi merupakan sesuatu yang dibuka oleh pengguna, oleh user yang memudahkannya dalam bermain komputer. Jadi, operating system itu menjadi perantara sehingga para user dapat dengan mudah menjalankan komputer. Tujuan dalam mempelajari sistem operasi. Sistem operasi dipelajari dengan tujuan pertama, menilai dan memilih sistem operasi disesuaikan kebutuhan. Dengan mengetahui karakteristik dari beberapa sistem operasi, kita dapat mengaplikasikan sistem operasi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan paling nyaman dengan kita. Yang kedua, meningkatkan kinerja sistem komputer. Dengan memperdalam pengetahuan kita tentang sistem operasi, berarti kita dapat mengetahui kinerja-kinerja dari setiap komponen-komponen dalam sistem komputer dan kita dapat memprioritaskan program mana yang sehubungan dengan pekerjaan yang kita lakukan sehingga performa lebih terjamin. Dan yang ketiga, membangun aplikasi penunjang yang mendukung performa sesuai sistem operasi. Tugas sistem operasi. Tugas sistem operasi yang pertama adalah pengelola sumber daya sistem komputer, resource manager. Baik sumber daya fisik dan sumber daya abstrak dikelola oleh sistem operasi untuk kemudahan user. Yang kedua, sebagai penyedia layanan, baik extended maupun virtual machine. Dengan API, Application Programming Language atau System Calls. Seperti yang terlihat dalam bagan. Jadi operating system terbagi jadi beberapa metode. Yang di bawah ini merupakan komponen-komponen hardware yang dikelola oleh operating system. Kemudian ada sistem calls yang merupakan sistem pemanggilan. User interface merupakan tampilan yang dihadapi oleh user dalam komputernya sehingga memudahkan mereka untuk mengoperasikan komputer. Jadi setiap user membuka program atau user interface mereka, sistem call akan menanggapinya dengan mengirimkan atau memanggil beberapa komponen hardware atau kinerja hardware yang sesuai dengan program yang dibuka oleh user. Kemudian layanan-layanan dari operating system. Yang pertama, menyediakan user interface. Yang kedua, menyediakan program execution. Yang ketiga, menyediakan
I/O operation. Yang keempat, menyediakan file system manipulation. Yang kelima, menyediakan sistem communication atau networking. Yang keenam, mampu melakukan error detection. Yang ketujuh, mampu melakukan resource sharing. Dan yang ke-8 ada fasilitas security. Seperti yang saya jelaskan tadi, user interface itu merupakan tampilan yang dihadapi oleh user di monitornya. Kemudian program execution. Program execution itu untuk menjalankan sebuah program. Ya, terus ketiga menyediakan I/O operation. I/O operation itu merupakan input atau output seperti mouse, printer, keyboard atau yang lainnya. Jadi itu dikelola oleh sistem operasi juga agar dapat berjalan dengan baik di komputer. Kemudian menyediakan file system manipulation. File system manipulation seperti Ctrl+C, Ctrl+V, kopas, ataupun rename, delete, dan sebagainya. Kemudian menyediakan sistem communication atau networking. Nah, dalam input output juga terdapat sambungan LAN atau RJ45 yang dapat menyambungkan jaringan dengan berbagai komputer lainnya. Ya, terus selanjutnya melakukan error detection. Jadi dapat mendeteksi error apabila ada terjadi kesalahan. Terus selanjutnya melakukan resource sharing. Sumber daya di sini itu seperti sumber daya fisik maupun sumber daya abstrak. Jadi bisa melakukan resource sharing seperti berbagi resource, berbagi printer, berbagi data, dan ada fasilitas security. Ya, seperti yang diketahui, pasti ada security di setiap sistem operasi. Seperti di Windows ada Windows Defender, ada Windows Firewall yang melindungi komputer agar tidak terjangkit virus. Jenis platform dan OS. Mikrokomputer menggunakan OS Unix, Windows, terus mainframe menggunakan IBM, Unix, superkomputer IRIX, Linux, workstation, server, Linux, Windows, networking, Linux, network, Windows, PDA, BlackBerry, Linux, Palm, Windows Mobile, smartphone, Symbian, Linux, Windows Mobile, tablet PC, iPad, macOS, Galaxy Tab, Android. Seperti yang saya singgung tadi, ada sumber daya sistem komputer terbagi menjadi dua, yakni fisik dan abstrak. Fisik seperti yang terlihat antara keyboard, mouse, touchscreen, CD-ROM, printer, monitor, modem, dan lain-lain sebagainya. Dan abstrak yakni ada dua, data dan program. Sumber daya abstrak data untuk pengendalian sinkronisasi proses-proses. Untuk PCB, proses control block untuk mencatat dan mengendalikan proses. Tabel segmen, tabel back, inode, FAT untuk pengendalian memori. Berkas file untuk penyimpanan data dan program. Dan yang kedua, program. Program berupa kumpulan instruksi yang dapat dijalankan sistem komputer. Program berupa utilitas atau aplikasi untuk mencapai tujuan komputasi tertentu. Dasarnya, semua yang terdapat atau terhubung ke sistem komputer adalah sumber daya. Seluruh sumber daya harus dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan harus benar dan mempunyai efisiensi yang setinggi mungkin, merupakan sasaran yang harus dicapai sistem operasi. Sumber daya kadang digunakan secara bersama-sama dan kadang menimbulkan bottleneck, maka dikembangkan konsep spooling. Nah, konsep spooling sendiri merupakan konsep mengantri sehingga tidak terjadi tabrakan-tabrakan yang tidak berguna. Spooling membuat peripheral database seolah-olah dapat dipakai secara bersama-sama yang sebenarnya diantrikan. Sejarah sistem komputer. Secara sistem komputer terbagi jadi beberapa generasi. Ada generasi pertama di tahun 45 sampai 55, generasi kedua 55 sampai 65, generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980, dan generasi keempat 1990 sampai tahun 2000-an. Dan
generasi kelima dari tahun 2000 sampai sekarang. Generasi pertama di tahun 1945 dan sampai 1955. Pada generasi ini adalah merupakan awal pengembangan sistem komputasi elektronik yang menggantikan sistem komputasi mekanik. Gagasan-gagasan penggantian sistem komputasi mekanis terjadi karena terbatasnya kecepatan penghitung manusia dan manusia sangat mudah membuat kesalahan dalam perhitungan, sehingga diciptakanlah atau dikembangkanlah sistem-sistem komputasi mekanik, sistem komputasi elektronik yang telah memanfaatkan gerak dari benda-benda masif, tidak sampai level elektron, serta tidak memanfaatkan listrik sebagai pembangkitnya. Pada generasi pertama ini, belum ada sistem operasi. Sistem komputer diberi instruksi secara langsung. Generasi kedua, 1955 sampai 1965. Pada generasi ini, komputer menerapkan sistem batch processing system, yaitu job dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Pada awal generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, namun beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada, misalnya FMS, Fortran Monitoring System, dan IBSys, yang memberikan layanan perangkat keras merupakan bagian fungsi dari sistem operasi modern. Generasi ketiga. Generasi ketiga di tahun 1965 sampai 1980. Sistem operasi mulai berkembang yang bisa melayani banyak user secara interaktif atau disebut dengan istilah multi-user. Kemudian multi-programming, yaitu sekaligus melayani banyak program atau menjalankan banyak proses atau job sekaligus dengan cara mempartisi memori. Kemudian juga menerapkan time sharing, yaitu memberi layanan secara cepat dan bergantian, sehingga pemakai seakan dilayani secara terus-menerus padahal digilir persatuan waktu yang singkat. Generasi keempat, tahun 1980 sampai 1990-an. Pada generasi keempat ini, sistem operasi tidak lagi hanya diperuntukkan untuk satu mode pengolahan, tetapi telah ditunjukkan untuk banyak mode pengolahan, misalnya mendukung batch processing, time sharing, networking, and soft real-time application sekaligus. Hanya hard real-time application sulit dijatuhkan dengan mode-mode pengolahan yang lainnya karena beresiko tinggi. Pada generasi ini, kenyamanan mengoperasikan sistem komputer juga dinilai penting. Komputer yang makin ampuh telah sanggup memberi antarmuka grafis yang nyaman. Komputer desktop dinamakan dengan GUI, Graphical User Interface. GUI ini dimulai dari Windows System, hasil penelitian dari MIT, kemudian Macintosh, SunView disusul Microsoft Windows. Generasi keempat ini ditandai berkembang dan meningkatnya kemampuan komputer berdesktop, komputer pribadi, dan teknologi jaringan. Jaringan TCP atau IP mulai digunakan dan dikembangkan secara luas oleh kalangan militer, peneliti, perguruan tinggi, dan masyarakat secara umum. Generasi kelima. Dari tahun 1900-an atau sekitar 2000-an sampai sekarang. Komputer generasi kelima adalah awal munculnya komputer-komputer modern dengan spesifikasi yang lebih tinggi, dengan inovasi-inovasi baru, dengan kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar lagi. Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Seperti halnya Google Assistant yang memiliki kecerdasan buatan dengan menanggapi, memberikan pernyataan, memberikan pertanyaan, dan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dalam peripheral atau device. Network operating system dan distributed operating system.
Sistem operasi jaringan diperuntukkan jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer yang terhubung. Jadi setiap komputer yang terhubung itu sadar sepenuhnya bahwa mereka terhubung dengan komputer lain. Dan yang kedua, distributed operating system. Sistem operasi terdistribusi diperuntukkan jaringan komputer di mana pemakai tidak perlu menyadari keberadaan komputer-komputer yang terhubung. Perbedaan utama antara kedua sistem operasi tersebut adalah bahwa dalam sistem operasi jaringan, setiap node atau setiap komputer yang terhubung atau sistem dapat memiliki sistem operasi sendiri. Jadi tidak perlu sama untuk semua yang terhubung, meskipun memiliki yang berbeda-beda tetap bisa terhubung. Sedangkan dalam mendistribusikan sistem operasi atau distributed operating system, setiap node atau komputer yang terhubung atau sistem memiliki sistem operasi yang sama. Jadi semua yang terhubung sistem operasinya sama. Itu merupakan perbedaan utamanya. Terus lebih lanjut, beberapa perbedaan antara sistem operasi jaringan dan sistem operasi terdistribusi, yaitu 1. Tujuannya. Tujuan utama sistem operasi jaringan adalah menyediakan layanan lokal kepada klien jarak jauh. Sedangkan sistem operasi terdistribusi, tujuan utamanya adalah untuk mengelola sumber daya perangkat keras. Terus yang kedua, dalam sistem operasi jaringan, komunikasi terjadi berdasarkan file. Dan dalam sistem operasi terdistribusi, komunikasi terjadi berdasarkan pesan dan memori bersama. 3. Sistem operasi jaringan lebih scalable daripada sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi kurang scalable dibandingkan dengan sistem operasi jaringan. Yang keempat, dalam sistem operasi jaringan, toleransi kesalahan lebih kecil. Sementara di sistem operasi terdistribusi, toleransi kesalahan tinggi. Karena setiap node memiliki hubungan yang sama dan memiliki satu server atau mungkin beberapa server tapi dengan sistem operasi yang sama. Yang kelima, tingkat otonomi dalam sistem operasi jaringan tinggi. Dan dalam sistem operasi terdistribusi kurang. Karena setiap keputusan atau memori ataupun prosesor merupakan kepunyaan milik server, sehingga para kliennya jika mengakses bersama-sama maka akan terbagi menjadi beberapa. Yang keenam, kemudahan implementasi dalam sistem operasi jaringan juga tinggi. Sedangkan di sistem operasi terdistribusi, kemudahan implementasinya kurang. Yang terakhir, dalam sistem operasi jaringan, semua node dapat memiliki sistem operasi yang berbeda, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan dalam operasi terdistribusi, semua node memiliki sistem operasi yang sama. Dalam sistem operasi dan di komputer dikenal beberapa istilah, yakni ada multi-user, multitasking, multiprosesor, multiprogramming, time sharing, dan multiplatform. Arti dari masing-masing istilah-istilah tersebut adalah: pertama, multi-user. Multi-user adalah sistem di mana dalam sebuah komputer atau peripheral perangkat dapat dijalankan oleh dua atau lebih pengguna dalam waktu yang bersamaan dan saling berbagi penggunaan aplikasi ataupun sumber daya pada komputer. Yang kedua, multitasking. Multitasking adalah sistem di mana para pengguna dari sistem operasi dapat melakukan dua atau lebih pekerjaan dengan membuka beberapa aplikasi pada waktu yang bersamaan, sehingga pengguna memiliki efisiensi dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang ketiga, multiprocessing. Multiprocessing adalah kemampuan komputer
untuk memproses atau mengeksekusi banyak hal secara serentak yang dimungkinkan karena prosesor terdiri dari beberapa core sehingga memudahkan untuk memproses banyak hal secara serentak. Yang keempat, multiprogramming. Multiprogramming adalah sistem yang memungkinkan beberapa program dijalankan serentak dalam komputer dan berbagai sumber daya dalam waktu yang berlainan sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Yang kelima, time sharing. Time sharing adalah metode berbagi sumber daya komputasi di antara banyak pengguna melalui multiprogramming dan multitasking, sehingga memungkinkan komputer-komputer besar dapat memproses banyak tugas secara simultan dan beralih dari satu tugas ke tugas yang lain dengan sangat cepat dan tepat. Dan yang terakhir adalah multi-platform, adalah sebuah sebutan untuk aplikasi ataupun software yang dapat diinstal dan dijalankan di 2 atau lebih sistem operasi.